Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, kasihi-Mu. Hanya itu kerinduanku, mengasihi-Mu, kasihi-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi katakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, kasihi-Mu. Hanya itu kerinduanku, mengasihi-Mu,
Tuhan, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan mengasihimu, mengasihimu, kasihimu, hanya itu kerinduanku. Mengasihimu, kasihimu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, mengasihimu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan, mengasihimu Tuhan, menyenangkanmu Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi
waktu. Nyatakan kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan sekali lagi dari awal kita katakan pujian ini. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kuberikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Kami berikan hati kami sepenuh-penuhnya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berikan hati kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami. Kami dudukkan hati kami. Kami mau mendengarkan perkataan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi.
Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Oke, baik. Adakah yang mau sharing pagi ini? Oh, salam yang di radio juga ya. Ada? Oke. Ada 2 di radio. Oke, baik. Shalom Pak Dedi. Apa kabar? Oke, baik. Gak ada yang mau sharing pagi ini? Gak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, saya share screen ya. Oke. Dia ya. Seseorang dari sini kemarin. Oh, ini dia. Namun mereka yang secara teratur berusaha masuk ke dalam realitas ketika didera ujian akan memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Oke. Secara teratur berusaha masuk ke dalam realitas, itu yang penting ya. Seseorang yang memiliki hati nurani dan yang haus akan Tuhan harus mengambil tindakan praktis untuk membalas Tuhan atas kasih-Nya. Mereka yang tidak memiliki realitas tidak dapat berdiri teguh dalam menghadapi hal-hal yang sepele sekalipun. Sebentar ya. Mana nih? Oke. Demikianlah perbedaan antara orang-orang dengan tingkat pertumbuhan nyata dan yang tidak. Mengapa demikian? Meskipun sama-sama makan dan minum firman Tuhan, ada yang mampu berdiri teguh di tengah ujian, sementara yang lainnya melarikan diri. Oke. Perbedaan yang jelas adalah bahwa beberapa orang tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang nyata. Mereka tidak memiliki firman Tuhan yang berfungsi sebagai realitas mereka. Dan firman-Nya belum berakar di dalam diri mereka. Nah, saudara, saya perlu terangkan sekali lagi mengenai apa sih sebetulnya makna kedatangan Tuhan yang kedua ini, saudara. Apa sih sebetulnya makna daripada Tuhan yang berinkarnasi? Oke, saudara, kita pernah mendengarkan perkataan tentang firman menjadi daging, gitu ya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua artinya sekali lagi dia itu menjadi daging. Oke? Saudara, dulu ketika kita
menerima Tuhan yang datang pertama kali, yaitu Tuhan Yesus. Kita mengakui bahwa Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya, Dia sudah menebus kita. Seluruh dosa kita sudah diampuni. Yang kita terima, yang kita masukkan ke dalam diri kita itu adalah firman ini. Oke? Lalu saudara, firman itu menjadi pegangan bagi kita. Itu betul. Jadi ingat, firmanlah yang dimasukkan ke dalam daging kita ini. Oke? Itulah artinya menjadi daging. Sekalipun memang pertama kali harus ada dulu dari Allahnya gitu. Ketika pertama kali. Jadi Allah yang melakukan itu. Kita mesti percaya kalau Yesus itu adalah perwujudan daripada Allah itu. Barulah firman yang tadi itu bisa bekerja di dalam diri kita. Oke? Nah, hal yang sama terjadi ketika Dia datang kedua kali. Nah, ini dia saudara. Yang mungkin orang nggak ngeh gitu. Dulu orang mempermasalahkan kedatangan Mesias yang pertama karena mereka tahu siapa orang tuanya. Jadi dalam bayangan mereka bahwa Mesias itulah penyelamatnya. Oke? Tetapi mereka sudah memprediksi cara datangnya itu gitu loh. Jadi Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang baru sementara mereka masih punya pikiran di pekerjaan yang pertama. Di situ letak permasalahannya. Di pekerjaan yang pertama Tuhan bekerja secara roh. Jadi yang ada adalah para pelaku pelayanan. Tapi pekerjaan yang baru adalah Tuhan itu sendiri atau anak yang berbicara. Setelah sekian waktu dia berbicara melalui nabi. Itu beda dia berbicara melalui anak. Karena anak itu sebetulnya adalah dia juga. Anak itu artinya ciptaan saudara sebetulnya. Dia pencipta, tapi anak ini ciptaan. Tapi anak ini satu dengan Bapa. Jadi anak ini sebetulnya adalah Allah itu juga. Cuman dia pakai dengan cara yang baru untuk bisa berbaur dengan manusia. Hanya dengan cara inilah manusia bisa dikembalikan. Oke, pahami di situ. Jadi ini semuanya pekerjaan Allah. Jadi Allah itu masuk menjadi manusia. Nah, cuman selama ini kita selalu menjadikan Tuhan itu, Tuhan Yesus itu hanya sebagai, jadi kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang di sorga. Karena dia sudah naik ke sorga. Lalu datanglah doktrin yang mengatakan Tritunggal. Itu penafsiran. Sebetulnya Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Tritunggal ya. 3 di dalam 1. Tidak ada sebetulnya. Yang ada adalah Allah kita Esa. Jadi mau dia Yahweh, mau dia Yesus, itu sama saja. Cara kerjanya yang berbeda.
pekerjaan barunya yang berbeda. Kok bisa? Iya. Inilah yang tidak masuk akal bagi manusia. Dan inilah yang ditentang oleh iblis. Dia tidak percaya kalau Allah itu bisa menjadi manusia. Dan dia tidak terima. Karena perbedaan antara iblis dengan Tuhan. Iblis itu ingin disembah. Hanya itu. Tapi dia egois. Memang Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis, sembahlah Tuhan. Gitu. Itu bukan seperti iblis yang pengen disembah. Allah tidak. Kita menyembah dia, tapi dia tidak semena-mena terhadap kita. Iblis, dia pengen semena-mena terhadap manusia. Seperti itulah pemerintahan yang ada di dunia ini. Sebetulnya semuanya pemerintahan yang ada di dunia ini ingin mereka disembah. Makanya semua itu, saudara, manusia ingin bersaing satu dengan yang lain. Tujuannya supaya orang memuji mereka. Itulah sistem dunia ini yang dibuat gitu. Semua pertandingan-pertandingan olahraga mereka mati-matian gitu ya. Ngerinya itu, saudara, kalau mereka menang mereka dipuja. Tetapi kalau mereka kalah dihujat habis-habisan. Jadi mereka sudah menyiapkan mental mereka untuk itu gitu. Semua begitu. Jadi kadang ada mereka itu, saudara. Jadi kadang dengan kayak gitu lagi diharapkan dia mau menang gitu. Sengaja dia buat dia kalah. Dan dia sudah tutup telinganya, saudara, untuk hujatan-hujatan. Gitu. Apalagi, saudara, kalau pertandingannya itu misalnya dalam 1 bulan itu bisa berapa kali pertandingan ya, seperti misalnya bulu tangkis gitu. Itu memang gaji yang mereka dapatkan itu kalau menang itu hampir M kalau sudah super 750 gitu. Apalagi kalau super 1000 gitu. Yang tertinggi super 1000 gitu. Ada super 100, 300, 500, 750, lalu 1000. Kalau 1000 mungkin sudah 1 M lah gitu. Apa namanya? Untuk yang peringkat 1 gitu. Juara 1 gitu. Jadi mereka terus harus mencapai topnya gitu. Jadi setiap kali menang gitu ada nilainya dapat gitu juga. Bukan hanya sekedar uangnya gitu. Nilainya dapat untuk menduduki posisi 1, posisi 2. Itu ada apa namanya? Peringkat-peringkat untuk mereka bisa mengikuti pertandingan-pertandingan yang lebih bergengsi gitu. Nah, semua kira-kira seperti itu. Makanya itu juga dihubungkan juga dengan judi juga gitu. Makanya pertandingan sepak bola sering sekali itu diatur skornya gitu. Karena apa? Dijoinkan dengan judi. Siapa memilih negara mana yang sedang bertanding gitu. Kalau misalnya pasarnya memenangkan negara A atau klub A gitu, maka tinggal di setel aja supaya Bandar tidak kalah gitu. Skornya berapa gitu juga. Jadi seringnya dari situ ya. Nah, jadi, saudara, itulah sistem dunia. Itu iblis yang buat gitu loh. Ketika pertama kali. Jadi itulah yang disusupkan iblis. Itulah sebetulnya yang membuat manusia ini menderita. Semua lihat aja. Jadi walaupun kadang masalahnya itu adalah sampai di ujung hidupnya di muka bumi ini. Ketika dia mencari terus kekayaan gitu. Nantinya baru sadar kebanyakannya di situ. Disitulah bodohnya manusia.
Makanya dikatakan itu sebagai wanita bodoh gitu. Karena nanti baru akan berpikir begini, untuk apa ya semua ini gitu. Ketika dia sudah mencapai top lah gitu. Lalu anak-anaknya juga misalnya sudah bekerja, sudah ini gitu. Jadi untuk apa semua ini? Lalu saudara, sistem adat juga begitu. Ada istilahnya kalau mati dia mati makar katanya kalau orang Batak gitu. Ada namanya matinya itu dibuat pestanya nanti itu sahur matua gitu. Ada lagi istilahnya. Jadi itu menjadi satu kebanggaan. Jadi orang-orang yang melihat itu ketika misalnya sahur matua gitu ya. Jadi itu bukan lagi bersedih. Tapi sudah bersuka cita. Itulah kematian tingkat tertinggi. Kalau orang Batak gitu. Wah itu bisa. Jadi kalau daging yang itu disajikan itu bukan lagi daging B2 gitu. Sudah harus sapi atau kerbau gitu. Kalau sudah sampai tingkat itu. Jadi bahkan kalau misalnya di Toraja itu lebih parah lagi saudara. Oke. Nah jadi semua sistem itu saudara. Itu membuat manusia mencapai sesuatu nanti yang sebetulnya itu membuat anak-anaknya juga menderita. Bayangkan saudara untuk menguburkan jasad orang tuanya kalau di Toraja itu wah ratusan juta saudara. Kalau nggak ada bahkan ada yang sampai M gitu. Kalau tidak ada uang itu nggak bisa dikuburkan gitu. Orang tuanya yang sudah tua gitu nggak bisa. Makanya kadang mereka ya tinggal dengan mayat-mayat itu saudara. Bisa sampai puluhan tahun saudara. Nanti ada masanya diajak ada pestanya keluar dari situ gitu kan. Dikasih makan dan sebagainya walaupun sudah tinggal mayat gitu. Ya. Nah, jadi saudara itulah sistemnya. Jadi itu membuat ada falsafah-falsafah dalam setiap suku-suku atau negara gitu. Itulah yang membuat puncaknya adalah di mana manusia saling membunuh satu dengan yang lain. Itulah puncaknya. Bisnis juga begitu kan. Lihat aja semuanya begitu. Sistem pendidikan semuanya begitu. Ujungnya adalah membunuh, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya yang terakhir ketika dikatakan ketika pembinasa keji katanya. Jadi pembinasa keji itu bukan hanya satu orang gitu. Jadi setiap orang yang ingin, setiap pemerintah presiden yang ingin mempertahankan kuasanya pasti jadi pembinasa keji. Ya. Karena dia menikmati pujian, dia menikmati sanjungan. Lihat para aktor dan aktris. Kenapa pada banyak mereka di puncaknya itu mereka mati bunuh diri atau kadang banyak juga diracun gitu. Karena apa? Karena ketika orang mulai meninggalkan stres, ketika dia tidak punya lagi uang gitu, dia stres gitu. Banyak berusaha ingin menarik para pemuja-pemujanya. Nah, jadi lihat itu saudara, lihat. Jadi ketika Tuhan datang menjadi manusia, perhatikan, disinilah keselamatan kita. Jadi ketika sekali lagi datang,
Jadi pekerjaan penebusan itu, jadi kita hanya bisa diselamatkan ketika kita percaya atau menerima Tuhan Yesus menjadi daging. Kita harus akui dia. Kita mesti pegang firman itu, kita makan. Makanya dikatakan, barang siapa tidak makan aku, dia akan mati. Yang dimakan itu apa? Allah menjadi manusia. Kalau kita ingat dosa kita akan selalu minta ampun, minta ampun, minta ampun terus. Kita akan menangis. Makanya Yohanes itu menangis. Karena tidak bisa melihat ke dalam katanya. Daripada gulungan kitab itu. Jadi nggak ngerti. Padahal itu Yohanes belum ngerti. Paulus juga begitu. Dia sudah berjuang sekuat tenaga. Tetapi dia nggak pernah lepas dari dosanya. Sekalipun sudah sampai 3 kali. Tuhan mengatakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tetap dia sampai di situ. Karena tidak mengerti. Jadi dagingnya itu masih muncul terus. Dirinya sendiri. Dia tidak berusaha mengenal terus gitu. Cara kerjanya Tuhan. Dia selalu dirinya yang ditonjolkan untuk mendapatkan upah. Itulah mental budak. Gitu. Makanya dia mengatakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Itu bohong. Itu kata dia sendiri. Apalagi kalau ada manusia yang menulis itu lagi. Di batu nisannya. Itu firman Paulus. Bukan firman Tuhan. Tapi kan kita sudah bilang pokoknya Alkitab itu adalah firman Tuhan gitu. Nah, itu juga buatan manusia gitu. Perkataan itu. Oke? Nah, itu yang membuat akhirnya manusia itu dihalangi menerima pekerjaan baru Tuhan. Lihat saudara, terus orang punya doktrin tentang pengangkatan. Walaupun gak ada lagi yang terangkat setelah itu. Iya kan? Setelah Yesus mana ada lagi saudara? Gak ada lagi kan? Ada orang bilang, oh sini terangkat juga. Enggak lah. Ya, baik. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua juga sama. Oke, jadi yang pertama kali mendapatkan ini, yang pertama kali menerima ini, tentu harus ada satu orang. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara, ini ada misteri juga di dalam Wahyu pasal 12 itu. Ada perempuan dan ada anak laki-laki yang dilahirkan ini. Ingat sekali lagi, ini firman. Dan itu nubuatan. Dan sudah digenapi. Oke, tapi lihat prosesnya. Dua itu. Satu dilarikan ke padang gurun, satu lagi harus dirampas katanya. Saudara, mesti dari situ mulai harus ada gini, pertanyaan dalam diri saudara. Oke? Nah, itu namanya menyelidiki atau mencari atau lapar dan haus akan kebenaran. Harus ada dalam setiap diri kita itu saudara. Lapar dan haus akan kebenaran. Kenapa saudara dia pancing kita? Kenapa dia pancing semua manusia ini? Karena memang manusia ini di dalam dirinya itu memang ketika diciptakan itu ada unsur Allah di dalamnya. Yang lebih sederhana untuk
untuk menginterpretasikan atau mengartikan Allah itu, lebih sederhananya cuma begini, saudara. Allah itu sangat pintar, smart. Oke. Artinya pikirannya itu terus berkembang. Jadi manusia juga demikian. Jadi seluruh ciptaannya sebetulnya menggambarkan dia. Jadi apa yang diraih oleh manusia ini sampai setinggi-tingginya, oke? Semua kan manusia seperti itu. Itu namanya manusia rusak. Makanya sebetulnya sekolah itu merusak. Itu sistem pendidikan itu yang dibuat iblis. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Kenapa? Karena dibuat jadi dibuat angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya dari awalnya 1, 3, 7, 8 apa gitu kan, maka akan mengikuti itu. Jadi 1 tambah 1 harus 2. Makanya mereka bilang ilmu pasti. Tapi kalau tidak ada aturan itu, 1 tambah 1 bisa 11, bisa 14. Iya. Tergantung mana urutannya yang duluan. Jadi semua sistem begitu. Pendidikan apapun semuanya sistemnya begitu. Mati. Makanya ketika dibuat undang-undang, wah di situ baru parah, saudara. Punya banyak sekali tafsiran. Lahirlah sistem penipuan. Nah, apa artinya Tuhan menjadi manusia? Kenapa yang berikutnya ini sekarang kita itu dikatakan diselamatkan? Saudara, ketika Allah menjadi manusia, apalagi mengambil tempat yang paling, oke? Dia tidak datang dengan superiornya. Dia tidak datang roh supranaturalnya. Kalau dia terus datang dengan itu, habislah kita. Itu yang membuat manusia ini akan binasa. Karena apa? Karena ketika dia menjadi manusia, oke, di dalam diri kita itu tidak ada lagi mau mengejar keterkenalan. Makanya saudara, Tuhan mengatakan barang siapa tidak menyangkal dirinya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Barang siapa tidak rela kehilangan nyawanya, dia akan justru kehilangan nyawanya. Apa yang membuat manusia menderita sekali lagi? Apa yang membuat? Karena dia ingin lebih baik dari orang lain. Dalam hal apa saja. Sama Paulus. Dia itu berusaha ingin lebih baik daripada rasul-rasul yang lain. Dia berjuang, dia pergi kemana-mana. Karena apa? Dia ingin berusaha lebih baik, lebih kudus. Maka muncul lagi dirinya. Dia menjadi antikris. Jadi jangan kaget ya. Kalau roh antikris itu sebetulnya ada di dalam setiap manusia. Itulah yang membuat manusia menjadi rusak.
Makanya saudara, dia katakan kita mesti makan firman-Nya. Kita mesti terapkan, kita mesti punya realitas daripada firman itu. Makanya Tuhan katakan, berbahagia orang yang miskin. Itu firman, tapi kita selalu menolak itu karena apa? Kita sudah rusak. Seharusnya kita tidak peduli lagi, saudara. Tidak peduli dengan keadaan yang seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, saudara, kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dia menyuruh kita itu mengusahakan bumi ini. Itu firman juga. Tapi tujuannya itu untuk apa? Itu yang penting lagi kita perhatikan. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuan kita bekerja hanya untuk makan, aduh, sama kita dengan orang dunia. Tak ada gunanya kita percaya sama Tuhan. Itu memalukan Tuhan. Karena Tuhanlah kita makan. Dia sudah pelihara kita. Burung-burung di udara aja dia pelihara kok. Jadi jangan pernah bekerja untuk jadi kaya gitu. Itu adalah angka yang dibuat oleh dunia untuk dicapai. Itulah yang membuat manusia menderita. Jadi ketika sekarang dia menjadi manusia, tahu saudara artinya lebih dalam? Di dalam diri kita, matilah segala keinginan untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Karena justru Tuhan mengambil tempat yang paling rendah. Dia rendah hati. Dia sabar. Dia tekun. Jadi ketika kita melihat orang yang menjengkelkan, anggap saja mereka menganiaya kita. Sikap apa yang sesuai dengan firman Tuhan kalau orang menganiaya kita? Berbahagialah. Makan firman itu artinya. Bodoh nggak saudara kalau misalnya ketika saya katakan untuk masalah penghidupan tidak butuh iman. Oh, menurut orang mereka terus pompa iman mereka. Ada orang yang sudah tidak khawatir lagi. Tapi cuma tidak khawatir tentang masalah penghidupan. Masalah yang lain khawatir nggak? Khawatir juga. Ketika penyakit yang parah datang bagi seseorang, banyak uangnya pun tidak menolong dia. Makanya apa saudara? Gak ada orang yang ginjalnya rusak, dia bisa beli 1 miliar atau 2 miliar ginjal yang baru, yang penting pas untuk dia. Ya. Tapi ada? Walaupun ada, apakah cocok sekali? Orang atau dokter rumah sakit hanya apa saudara? Sekarang sudah menjadi industri. Ya. Mereka buat obat-obat tertentu. Sampai level tertentu. Itu hanya untuk memperpanjang sedikit saja umur manusia. Dan sudah jadi, kalau sudah jadi sistem. Bahkan kalau saudara pernah dengar yang di India itu, sudah mati pun dibuat kayak masih hidup supaya habis dikerok terus uangnya. Dan orang kehilangan nyawa. Karena takutnya kehilangan nyawa, justru kehilangan nyawanya.
Makanya saudara, bertobat itu. Coba lihat nanti semua ini runtuh. Saudara, kenapa bangsa-bangsa menderita? Karena mereka bersaing satu dengan yang lain. Ketika sumber daya di dalam negara mereka kekurangan, mereka menjajah negara lain. Ya. Tapi saudara, walaupun hidup mereka sudah lebih baik, masih ada hal yang parah yang terjadi dalam diri mereka. Mereka tidak punya kebahagiaan yang sesungguhnya. Nampaknya saja mereka bahagia. Ya, makanya seorang presiden itu harus banyak pengawalnya. Itulah gambaran yang dibuat iblis kepada pemerintahan di dunia ini. Kalau kamu ingin menjadi terbesar, hendaklah kamu menjadi yang terkecil dari semua. Itu firman semua, saudara. Itu perkataan Tuhan. Dari firman yang kita terima sekarang, saudara. Ketika kita dihajar gitu. Dari situlah kita menjadi mengenal Allah itu. Jangan pernah punya pikiran Tuhan hanya mengasihi orang-orang percaya ini. Bukan. Justru dia tinggalkan yang 99 demi cari satu orang. Cari orang berdosa. Justru bekerja Tuhan di situ, saudara. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada kita, ketika dia sampaikan, maka hal-hal yang terjadi dalam diri kita, itulah keadaan kita yang sesungguhnya. Jadi ketika yang terjadi di luaran ini, yang tampil di luar, itulah diri kita. Ketika kita lihat diri kita, disitulah kita datang kepada Tuhan. Dan disitulah kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Itulah artinya kita melihat Tuhan yang nyata. Bukan Tuhan secara roh. Jadi jangan pernah cari lagi Tuhan secara roh. Karena ingat saudara, Tuhan itu, jadi ketika firman-Nya itu kita terima, kan firman-Nya itu adalah Dia sendiri. Saudara mesti ingat itu, simpan gitu. Dan artinya Tuhan itu adalah kata-kata. Tapi dari kata-kata itu saudara nanti akan tahu. Jadi semua pikiran kita ini sudah diisi dengan banyak kata-kata. Kata-kata orang tua kita, kata-kata guru kita, kata-kata siapapun tersimpan di sini. Nanti saudara akan tahu dengan saudara menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menerima firman ini semua. Saudara nanti akan tahu siapa di balik semua kata-kata itu. Dan disitulah saudara akan menjadi murni, semakin murni. Dan disitulah keselamatan saudara yang sesungguhnya. Makanya nantinya, jadi begitu kita menerima firman yang sekarang. Coba misalnya ketika saudara menerima perkataan yang begini. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Artinya ketika Tuhan Yesus, jadi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, sebetulnya tidak ada lagi batasan antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup. Sekarang mereka bisa menerima firman dan mereka bisa merenungkannya. Kenapa mereka kertak gigi? Karena sayang sekali mereka sudah mati, tidak punya tubuh lagi. Makanya awalnya saudara, kenapa mereka menderita?
Kenapa mereka semua orang itu akhirnya bisa masuk ke neraka? Harus melewati api pemurnian. Tahu apa artinya api pemurnian? Api pemurnian itu neraka sebetulnya. Cuman tingkatannya berbeda. Semakin bandel, semakin berontak dia. Kalau selama hidupnya dia sangat bengis, maka dia akan mengalami kebengisan gitu. Di alam roh. Karena apa? Apa yang ditabur orang harus dituainya. Itu artinya nerakanya. Hukumannya segitu. Makanya dikatakan, apa kamu pikir dosa orang yang tertimpa menara Siloam itu dosa mereka lebih tinggi daripada dosa kamu? Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mendapatkan yang lebih dari situ karena kamu tidak menghormati anak manusia yang sudah datang menyelamatkan kamu. Ratu Seba sampai datang dari selatan untuk mendengarkan hikmat Salomo. Yang ada di sini, hikmatnya jauh lebih tinggi daripada Salomo. Jadi nanti di akhir zaman dia bilang, mereka akan menghukummu. Ya. Jadi saudara, ketika kita menerima firman ini, perhatikan baik-baik. Makanya dikatakan, apakah engkau sudah menerapkannya? Kan setiap kali kita akan menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita. Yang akan melukai hati kita. Ya. Gimana? Muka saudara masih muram kah? Kalau masih muram, berarti engkau kurang baca firman. Simpel saja. Engkau tidak makan firmannya. Engkau masih menolaknya. Engkau masih membenarkan dirimu sendiri. Harusnya ketika engkau makan, disitulah engkau akan melihat kasih karunia Tuhan bertambah-tambah dalam dirimu. Ketika engkau nyerah, disitulah baru Tuhan menyingkapkan siapa dirimu dulu. Disitulah firman-Nya akan menerangi engkau. Apakah engkau lebih baik dari orang itu? Tidak kan? Tapi kenapa engkau masih mendengarkan firman-Ku? Kenapa aku masih datang setiap kali kepadamu? Apakah engkau tidak sering menjengkelkan aku? Artinya begini, menjengkelkan Tuhan itu artinya begini. Apakah hidupmu sudah sesuai dengan firman-Ku? Disitulah artinya firman itu menjadi nyata gitu loh, menjadi daging. Waktu kita hidupi firman-Nya, itulah artinya dia telah menjadi daging. Ini loh. Jadi ketika kita hidupi, hidup kita ini panjang. Jadi arti daripada hidup sementara dengan hidup yang kekal kita sedang masuki. Makanya kita mesti melewati fase 1000 tahun. Di ujungnya masih dilepaskan lagi. Kita melewati berbagai macam bentuk pemurnian. Makanya saudara, ketika kita belum menikah, setelah menikah, sebelum punya anak menjadi sekolah, ketika mereka menjadi besar, lihat. Sering sekali kita berpikir kan, kenapa sih anakku ini bandel? Apa sih? Nggak ada loh, dari nenek moyangmu gak ada yang kayak kamu gitu. Lalu gimana dengan orang lain?
di mana keluarga mereka hancur. Keluargamu baik-baik aja kan? Apa kamu pikir keluargamu itu sudah lebih hebat daripada keluarga yang lain? Tidak. Anugerah. Jadi kalau engkau diizinkan melihat anakmu sebandel itu, apa yang kamu lakukan untuk itu? Kalau menerima anak-anak yang baik, aduh enak sekali hidupmu. Anakmu baru berapa? Kalau sekarang paling banyak anaknya berapa? Di sini paling banyak anaknya anak saya, 4. Ya kan? Paling mentok yang paling tinggi 3 kan gitu kan. Karena dulu pikirannya nanti kalau banyak anak, aduh gimana meliharanya. Kalau dulu orang tua kita punya pikiran seperti itu, mungkin saudara tidak ada. Apalagi kalau dia anak keberapa gitu kan. Tuhan anaknya berapa? Bukankah setiap kali terjadi oh, mulai makin tambah manusia ini, makin apa saudara? Makin menderitalah Tuhan itu kan. Pernah saudara berpikir bagaimana perasaan Tuhan itu setiap hari? Kenapa saudara kita bisa duduk setiap hari di sini? Inilah pekerjaan Tuhan. Ya. Tetapi untuk orang-orang yang dipilihnya ini saudara, nanti saudara akan mengerti. Tuhan mulai menjadikan engkau jadi sahabatnya. Ketika engkau mulai menerapkan firman-Nya. Ketika engkau rela menjadi sederhana. Iya. Coba praktekin saudara. Kalau kita hanya mengingat diri kita. Lihat saudara. Engkau nanti akan menderita gitu ketika hanya engkau pikirkan dirimu. Karena engkau gak pikirkan kekekalan. Ketika engkau tidak memberikan waktumu untuk anakmu, engkau akan melihat anakmu, membuat anakmu itu akan membuat engkau sedih. Anakmu akan membuat engkau sedih. Makanya Tuhan katakan kedatangan Tuhan itu, yang pertama itu lihat, dia akan membuat hati anak-anak berbalik kepada orang tuanya. Hati orang tuanya berbalik kepada anak-anaknya. Ini kita panjang. Ketika kita berbalik kepada orang tua kita. Lihat. Oleh karena engkau, lihat orang tuamu hidup selama-lamanya. Engkau mesti punya pikiran seperti itu. Karena suatu saat, engkau juga akan menjadi orang tua seperti orang tua saudara. Berapa umurnya sekarang? Jadi kalau engkau makan firman sekarang, itu berdampak juga bagi orang tuamu. Coba mulai katakan kata-kata sederhana kepada orang tuamu. Coba mulai sampaikan firman Tuhan ini sebatas yang engkau ingat. Kalau engkau sudah hidupi firman ini, maka firman ini juga menjadi nyata, menjadi daging. Menjadi daging artinya menjadi realitasmu. Jadi kemana-mana engkau bicara, itu akan menjadi kehidupan.
Kenapa saya terus yakin mengatakan, jaga hatimu, jangan khawatir. Latih saja dirimu, jangan khawatir. Latih terus, maka lihat, berkat-berkat itu pasti datang. Tidak bisa tidak. Itu hukum. Itu hukum firman. Kalau engkau suka memberi, semua mau orang tipu engkau sampai habis-habisan gitu. Ya. Tidak pernah tidak kembali. Hukumnya, si jahat yang mencuri dari engkau melalui tipu orang lain, dia harus kembalikan berkali-kali lipat. Itu hukum firman. Iya, coba saudara baca kitab Taurat. Tahu kenapa Palestina tidak merdeka sampai saat ini? Kenapa? Karena mereka sudah mau menghapuskan umat pilihan Tuhan dari muka bumi ini. Iya. Kalau mereka tidak memberkati Israel, kalau mereka tidak mencabut kata-kata nenek moyang mereka itu, kalau mereka tidak mencabut, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah merdeka. Kenapa bangsa kita ini, saudara, selalu dilanda seperti yang sekarang? Tidak mau memberkati umat pilihan Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara, masih ada kita di bangsa ini. Itu yang membuat bangsa kita ini masih bisa eksis, saudara. Iya. Itu juga pekerjaan Tuhan. Tapi tahukah saudara juga, kenapa keluarga saudara bisa eksis? Karena ada saudara yang menerima firman. Ya, saudara bisa beritahu ini kepada orang tuamu, kepada siapapun yang masih hidup. Ya, engkau bisa sampaikan. Sekarang saudara, kenapa kita ini sekarang saudara tidak tidak akan ditolak gitu. Karena kita nggak perlu harus mengatakan nama Yesus. Karena Yesus juga adalah firman. Sekarang kata-kata kita, jadi artinya ketika dia menjadi manusia, bukankah kata-kata kita sekarang menjadi semakin murni? Artinya sudah mulai lebih banyak firman Tuhanlah yang keluar, atau Tuhanlah yang berfirman dari mulut kita. Perhatikan itu saudara. Kata-kata saudara menjadi kehidupan. Kepada siapapun, Tuhan tidak pernah melihat agama. Bahkan perempuan Samaria yang hidupnya itu gak ada yang bisa menyelamatkan dia itu saudara. Gak ada. Hanya dengan perkataan Tuhan Yesus, perempuan itu diselamatkan. Itulah arti kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, waktu yang singkat yang kita jalani ini ketika kita mendengarkan firman ini. Makanya dia selalu ingatkan kita, ayo latih dirimu, duduk di kaki Tuhan. Perbaiki sikapmu. Yang engkau dengarkan firman. Tak peduli siapa orang ini yang bicara kepada saudara. Orang ini sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi ingat saudara, sekali lagi, dipilih itu karena dia. Tuhan bisa pakai siapa saja kok. Tapi ini adalah wujud daripada ketekunan Tuhan. Iya.
Dan biarlah setiap kita menjadi hasil daripada pekerjaan Tuhan yang akan dilihat orang. Sehingga setiap orang akan melihat Tuhan itu sendiri. Tuhan yang nyata. Makanya kita dibuat. Makanya kita dilatih untuk tidak buat mujizat lagi. Ya. Justru dengan seperti itu, dengan kita itu tidak menjadi supranatural lagi. Disitulah bumi ini, saudara. Makanya saudara nanti semua pada akhirnya akan sadar. Akan kembali menjadi normal. Tidak lagi pikir-pikir terlalu tinggi. Semua sistem pendidikan akan diruntuhkan dengan sistem pendidikan yang baru. Ya. Semua nanti segala teknologi akan berubah menjadi teknologi yang ramah lingkungan. Iya, akan berubah karena hidup ini panjang. Coba lihat kemarin dengan pandemi. Coba lihat, kan orang mulai berpikir, ketika tidak ada lagi, ketika orang banyak di dalam rumah pada waktu itu, ketika WFH itu, lihat, udara Jakarta menjadi bersih sekali. Iya. Hanya dengan berapa lama itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika orang tidak lagi meninggikan teknologi. Orang pengen sekali kembali ke zaman dulu. Saudara, ketika mulai ditemukan mesin uap dan segala macam, saudara, ketika ditemukan listrik dan segala macam, ketika mulai ada namanya revolusi industri, wah, itu sangat mengerikan sekali, saudara. Orang menjadi budak. Dari situ, saudara, makanya ada namanya organisasi buruh itu kan. Waduh, kata buruh itu sebetulnya sangat menyedihkan, saudara. Iya. Kami semua orang terjajah dengan itu, saudara. Sekarang saudara, dengan apa yang saudara dengarkan? Apa yang timbul dalam hati saudara? Apa yang timbul? Maukah saudara mulai menerapkannya? Maukah saudara sekarang mulai menyederhanakan hidup saudara? Ya, sederhanakan hidupmu. Bergaulah dengan semua orang. Ya, dengan siapapun. Sambil engkau menjaga hidupmu. Ya, mereka memang masih punya banyak sekali mimpi. Manusia itu memang penipu, saudara. Tetapi, saudara, ketika iblis di hadapan Tuhan, semua tersingkap kan, kita tahu. Tuhan sangat tahu kelicikan iblis. Ketika engkau menjadi semakin murni, yang tidak murni akan semakin kelihatan, akan dipisahkan darimu. Ya. Makanya Tuhan bisa datang ke sini setiap hari. Tahu kenapa? Kenapa dia terus mengajari kita dengan hikmat yang berbeda setiap hari? Mungkin selama ini kita belum menyadari kalau memang benar Tuhan yang nyata itu di antara kita. Karena kita masih belum punya pengertian. Pengertian kita belum terbuka. Tapi hari demi hari pekerjaan kita makin terbuka. Tahu kenapa? Karena diam-diam engkau sudah mulai memberikan sedikit demi sedikit hatimu. Itulah yang membuat engkau bisa semangat terus datang setiap hari. Ya. Karena segala kelicikan hatimu itu mulai dibersihkan sama Tuhan. Engkau mulai menyadari umurmu. Saya pengen sekali, saudara, suatu saat gitu ya. Saya nggak tahu kapan itu ya. Ya mungkin sebelum Pak Gembala kita mati gitu ya. Saya dalam hati diam-diam doa sama Tuhan gitu. Tuhan, kapan ya kami bisa ketemu gitu ya. Ya, bicara sebagai sama-sama
yang sudah dewasa gitu. Dia sebagai bapak saya sebagai anaknya. Karena kita memang demikian semuanya. Makanya Tuhan ajar kita, hormati ayah dan ibu. Saya berdoa kiranya Tuhan buat waktu itu ya, cerita tentang kehidupan sebelum dia mati. Mungkin di umur sekarang belum gitu ya. Di umur 80 dia mungkin. Tapi saya percaya saudara, Roh Kudus pasti mengerjakannya. Saudara masih punya orang tua, lakukanlah. Saya kemarin ngomong sedikit sama Pak Dede ya, ketika dia telepon saya. Lakukanlah. Ketika kita sudah mulai diinikan orang, ketika mungkin ya teman-teman yang di beda mungkin rasanya untuk memulai nggak tahu gimana caranya. Jadi untuk kumpul pun sulit gitu. Saya bilang sabar. Waktu ini panjang. Waktu kita, standar kita itu 60-70. Tapi kalau kita punya hidup terus, hidup kita selama-lamanya. Sekarang saudara melihat. Ketika engkau punya hidup ya, perhatikan. Seluruh keluargamu juga bertambah hidupnya. Tuhan ingat saudara. Itu gak bisa enggak. Itu otomatis. Karena engkau terikat dengan DNA orang tuamu. Ketika engkau dihidupkan, hidup itu akan mengalir kepada orang tuamu. Tapi yang lebih lagi, kalau Tuhan buka jalan, komunikasilah dengan mereka. Hidup yang engkau punyai ini, semangat yang engkau punyai ini, tularkan bagi mereka. Iya. Maka apa yang dirancangkan iblis melalui yang kemarin itu, kan sebetulnya rancangan kematian. Tapi hidup Tuhan akan menghidupkan kembali. Itulah artinya pada akhirnya semua mata akan memandang dia. Itulah artinya Tuhan mengingatkan, masuklah dalam realitas. Hidupilah firman Tuhan setiap hari. Sekalipun itu nampaknya merugikan engkau. Hidupi. Nikmati. Makan firman Tuhan. Apa artinya bahagia? Maka kebahagiaan itu akan tinggal di dalam engkau. Iya. Orang tidak akan bisa mengukur engkau. Orang akan tidak bisa menganggap engkau rendah. Karena memang engkau sudah rendah hati di hadapan Tuhan. Engkau gak perlu kejar nama, status, gak perlu. Karena justru Tuhan mengambil tempat yang paling rendah. Artinya ketika engkau dalam keadaan rendah, justru Tuhan ada di situ. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat perkataan-perkataan-Mu yang menolong kami, yang menuntun kami, yang membimbing kami. Biarlah kiranya hidup-Mu makin berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Sampai ketemu.